Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Aldian Fadindia. Saat ini aku berada di Probolinggo, akan melakukan perjalanan menuju Surabaya. Rencanaku berangkat dari Probolinggo kisaran sore hingga malam hari. Nah, di jam tersebut terdapat 3 pilihan, yaitu kereta api Pandalungan, Blambangan Express, dan Propowangi. Kebetulan hari itu kereta api Propowangi ditarik oleh lokomotif merah. Jadi, nggak perlu pikir panjang, aku langsung pesen tiket kereta api Propowangi. Kapan lagi kan bisa naik kereta ditarik lokomotif langka livery merah biru. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Probolinggo malam hari jam 9 malam. Nah, cuaca di depan stasiun Probolinggo ini sekarang lagi hujan deras ya teman-teman. Pada perjalanan kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Propowangi ke Surabaya Gubeng. Aku dapat info kereta api Propowangi itu ditarik oleh lokomotif merah seri CC 018348, nomor lamanya 01129R, yang merupakan satu-satunya lokomotif CC01 dengan kabin hidung miring ala CC03. Wah, penasaran kan perjalanan kali ini naik kereta api Propowangi ditarik oleh lokomotif langka? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia di dalam stasiun Probolinggo. Sekarang pada pukul 21.40 untuk keberangkatan kereta api Propowangi jam 21.46. Kurang 6 menit lagi jadwalnya. Oke, sekarang aku udah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Probolinggo. Seperti ini kondisinya untuk menumpang kereta api Propowangi. Rame banget teman-teman, karena memang kereta api Propowangi merupakan kereta api termurah dari Probolinggo ke Surabaya, yaitu seharga 27.000 saja. Dan pada perjalanan kali ini aku tidak sendiri, aku bareng temanku nih, Krisna. Hei, apa? Numpak Propowangi? Ekonomi? 3. Oh, podolan. Kayaknya telat ya Propowangi ya. Seharusnya udah datang sih jam segini. Tapi kalau aku lihat di sana BJL-nya belum ditutup. Nah, jadi kereta api Propowangi merupakan kereta api yang memiliki rute dari stasiun Ketapang Banyuwangi dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng. Merupakan kereta api yang disubsidi oleh pemerintah untuk full trip dari Ketapang ke Surabaya itu harganya 56.000. Sedangkan pada perjalanan kali ini aku naik Propowangi dari Probolinggo ke Surabaya saja, itu harganya 27.000. Murah banget kan? Dengan kelas ekonomi tipe 106 tempat duduk, formasi 32, kursi tegak dan berhadapan dengan penumpang depannya. Dan untuk perjalanan kereta api Propowangi arah Surabaya, ini di GPK sekarang, GPK 2025, ini makin malam ya teman-teman. Di GPK tahun 2023, itu nyampe Probolinggo sekitar jam setengah 9 malam. Akan tetapi sekarang mundur sejam jadi jam setengah 10. Otomatis nyampe Surabayanya itu makin malam teman-teman. Bahkan di jadwal GPK 2025 ini nyampe di Surabaya jam 23.55 atau jam 12 malam. Wah, pas tengah malam nih teman-teman. Dan apalagi ini kayaknya Propowanginya terlambat. Sekarang jam 21.46. Harusnya sekarang udah berangkat dari Probolinggo. Tapi sekarang Propowangi masih belum masuk. Dari arah timur akan mulai masuk kereta api Propowangi dengan tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Oke, ini dia kereta api Propowangi masuk stasiun Probolinggo jam 21.49. Kurang lebih terlambat 5 menit teman-teman. Dan ini dia lokomotif merahnya, Dono 18348. Cukup momen sih perjalanan kali ini ditarik oleh lokomotif merah. Nah, klaksonnya tuh sudah kelihatan. Oke, ini dia kereta api Propowangi sudah masuk di jalur 2 stasiun Probolinggo.
pergantian penumpang di stasiun Probolinggo ini banyak banget ya. Banyak penumpang yang turun dan juga banyak penumpang yang naik. Dan untuk susunan rangkaian kereta api Probowangi ini terdiri dari 6 ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit. Kereta makan pembangkitnya berada di tengah-tengah rangkaian di antara ekonomi 3 dan ekonomi 4. Nah, pada perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 3 teman-teman, di sampingku. Dan untuk lokomotif merahnya itu ada di sana, di depan. Karena ini terlambat, kayaknya berhenti di sini cuma sebentar teman-teman. Nanti di stasiun-stasiun selanjutnya kita coba ke depan lokomotif ya. Dan ini dia ekonomi 3 yang aku naiki, bernomor K3 09343, yang merupakan kereta ekonomi buatan tahun 1993, nomor urut 43 di Penduk Ketapang. Ini kalau ada salah mutasi dari depo PWT teman-teman, Purwokerto. Baru saja dimutasi ke depo Ketapang Banyuwangi. Seperti ini. Mari kita masuk dari pintu sini. Aku duduk di nomor 6D dan nomor kursi 1-12 bisa masuk lewat pintu sebelah sini. Cus 6D. Oke, sekarang pada pukul 21.55, terlambat 9 menit. Kereta api Probowangi diberangkatkan dari stasiun Probolinggo. Pada perjalanan kali ini, aku naik Probowangi dari Probolinggo ke Surabaya Gubeng dengan waktu tempuh 2 jam 9 menit dengan pemberhentian di stasiun Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Waru, Wonokromo, dan berakhir di stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 23.55. Nah, karena kondisi di dalam kereta rame banget, full 100% terisi penumpang, aku agak kesusahan nih bikin trip reportnya. Apalagi ini merupakan perjalanan malam. Saat ini kereta api Probowangi berada di petak stasiun Probolinggo, Bayeman. Sebenarnya jalur di sini bisa digeber sampai 120 km per jam. Namun kereta api Probowangi masih membawa kereta dengan tren MACD, sehingga kecepatan maksimalnya hanya 90 km per jam saja. Oke, pada pukul 20.23 terlambat 3 menit, kereta api Probowangi telah tiba di stasiun Pasuruan. Seperti ini kondisi di stasiun Pasuruan, terdapat beberapa penumpang yang turun. Di jadwalnya berhenti di sini cuma 2 menit, tetapi karena ini terlambat, harusnya udah berangkat teman-teman. Tuh, langsung berangkat kan? Oh bener, sinyal udah ngangkat. Langsung persiapan berangkat teman-teman. Wah, nggak sempet ke depan lokomotif ya. Aku usahain nanti di Bangil atau Sidoarjo teman-teman, ke depan lokomotifnya. Ini berhentinya cepat banget sih, langsung berangkat. Oke, pada pukul 22.25 terlambat 2 menit, kita berangkat dari stasiun Pasuruan. Berhenti di sini cuma 1 menit ya. Tadi datang terlambat 3 menit dan berangkat terlambat 2. Wah, lumayan ya, mengurangi keterlambatan.
teman-teman, ini aku coba ke ekonomi 1 di belakang lokomotif. Mau lihat lokomotifnya nih. Oke, sekarang aku berada di paling depan rangkaian ekonomi 1. Di depan kita ini adalah lokomotifnya. Tapi sayang banget, kacanya gelap teman-teman. Dan di sini kita kereta api Probowangi masuk stasiun Bangil. Oke, ini dia, kita masuk stasiun Bangil. Dan di sini ada aturan baru ya. Ketika kereta api masuk stasiun, lokomotif wajib membunyikan lonceng. Bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman dengar lonceng teng 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 gitu loh. Nah, oke, pada pukul 22.42 terlambat 2 menit kereta api Probowangi telah tiba di stasiun Bangil. Di sini aku berada di ekonomi 1 belakang lokomotif pas. Ini dia lokomotifnya. Wah, sayang banget gelap ya, tidak ada lampu sama sekali. Kereta api Probowangi berhenti di stasiun Bangil jadwalnya 6 menit karena untuk menunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Timur fakultatif. Tapi hari ini kereta api Mutiara Timur fakultatif tidak jalan, teman-teman. Kereta api Mutiara Timur fakultatif itu jalannya cuma di hari libur panjang aja. Sekarang tidak libur panjang sih, makanya tidak jalan. Kereta api Probowangi cuma berhenti saja di sini menaik turunkan penumpang. Dan di sana stasiun Bangilnya. Terdapat beberapa penumpang yang turun dan akan diberangkatkan tepat waktu jam 22.46, 2 menit lagi. Oh, malah sinyalnya udah hijau teman-teman. Nah, itu dia sinyalnya udah hijau. Oke, sekarang kita berangkat dari stasiun Bangil. Dan di sisi sebelah kiri kita terdapat rangkaian kereta api KTL Pertamina dengan rute dari stasiun Benteng tujuan Malang Kota Lama. Dan di sebelahnya itu ada kereta api angkutan Batu Kricak juga. Wih, kita balapan. Ada lokomotif Langsir nih, 203. Wow. Sekarang aku berada di bordes antara ekonomi 3 dan kereta makan. Dan di sini aku menemukan keunikan, yaitu pintu bordes kereta makan masih menggunakan pintu belah 2 seperti ini, teman-teman. Kan biasanya pintunya pintu tunggal seperti ini, cuma satu digeser. Nah, tetapi ini pintunya dibelah 2, mirip-mirip kereta ekonomi lawas ya. Wah, udah jarang banget nih kereta yang memakai pintu seperti ini, teman-teman. Pintu belah 2. Wah, kereta makan nomor berapa ini ya? Wah, sayang banget nggak ada nomornya di sini, teman-teman. Sepertinya ini kereta makan tua sih. Bisa dilihat ini model pintunya masih jadul banget. Kebanyakan udah diganti jadi pintu tunggal, tetapi ini masih pintu double, pintu belah 2. Nah, dibuka seperti ini. Wah. Oke, sekarang pada pukul 23.06 awal 6 menit kita berhenti stasiun Sidoarjo. Dan di sini dijadwalkan berhenti 9 menit, lumayan lama karena untuk menunggu silang dengan kereta api Belembangan Express.
Dan apalagi ini awal 5 menit teman-teman. Jadi kurang lebih berhenti di sini 14 menit ya. Lumayan lama. Nah, karena berhentinya lama, ini aku bisa ke depan lokomotif nih. Akan berangkat lagi jam 23.20. Oh, kan masih lama. Kita ke depan ya, melihat lokomotifnya. Karena ini lokomotif merah teman-teman. Di samping kita adalah ekonomi 2 dan lalu ekonomi 1. Ekonomi 1 bernomor K3 09334. Sama-sama kereta ekonomi tahun 93. Papan namanya KA Probowangi. Ada kode PB-nya teman-teman. Wow. PB Probowangi. Bisa juga PB Probolinggo. Dan ini dia. Lokomotif merah. Cuy, mantep cuy. Dan kalau aku lihat udah dilengkapi CCTV ya. Gokil. Lokomotif sekarang kebanyakan udah ditambahi CCTV untuk keamanan. Dan ini dia lokomotifnya, DC 018348 atau nomor lamanya 01129R. Nah, ini dia tampak depannya teman-teman. Hidung miring. Apa? 23.20 budal. Masih kurang 11 menit tunggu silang Blambangan Express, kereta terjauh. Dan sambil menunggu kita bisa lihat ya. Wow, mantap banget. Lokomotif CC 01 hidung miring. Nah, lokomotif ini dimutasi ke Jawa pada tahun 2011 kalau ada 2012. Lokomotif yang dimutasi ini ada kembarannya ya, yaitu 01 130. Tapi sayang banget kembarannya 01 130 udah akhir ya, bahkan udah dirusak karena terlibat kecelakaan kereta api Sancaka tahun 2015 kalau udah salah. Dan sekarang tinggal satunya aja, CC 01 hidung miring di Pulau Jawa. Sebelumnya lokomotif ini pernah berwarna putih standar, tetapi pada tahun kemarin 2024 lokomotif ini dirubah kembali liverinya menjadi livery warna merah biru seperti ketika di Sumatera. Pemasir oke, tanggal 5 Desember 2024. Wah, berarti lokomotif ini sudah dilengkapi pemasir ya. Oh iya, itu selangnya teman-teman. Ini selangnya, selang untuk pemasir. Nah, pemasir ini berfungsi jika melewati jalur pegunungan. Ketika lokomotif terjadi selip, tidak kuat menanjak, bisa menghidupkan pemasir ini teman-teman. Yaitu rodanya disemburkan pasir supaya mengurangi selip. Lokomotif ini juga masih menggunakan klakson ala Sumatera, ala Gibro, dengan satu corong teman-teman. Mantap kan? Oke, sudah puas melihat lokomotifnya, mari kita berjalan ke kereta ke rangkaian. Nah, ini sisi bagian belakang atau sisi longbootnya sudah terpasang CCTV teman-teman. Lokomotif di Jawa akhir-akhir ini kalau aku lihat udah mulai dipasang CCTV ya, untuk keselamatan selama perjalanan. Bisa menjadi barang bukti tuh kalau terjadi yang tidak diinginkan. Dan di sini masuk kereta api Blambangan Express dari stasiun Pasar Senen tujuan Ketapang Banyuwangi. Blambangan Express dengan rute terjauh teman-teman. Nah, persilangan sesama kabin hidung miring. Nah, tetapi yang Blambangan Express tadi itu adalah CC 03. Kalau Probowangi ini CC 01. Dan tadi Blambangan Express juga membunyikan lonceng ya, karena memang aturan sekarang harus membunyikan lonceng kalau lokomotif tersebut terdapat loncengnya teman-teman. Nah, Blambangan Express memiliki kelas ekonomi modifikasi new generation dan eksekutif stainless steel generasi pertama. Susunan rangkaiannya 3 ekonomi 4 eksekutif. Maju satu kereta. Kereta api Blambangan Express masuk stasiun Sidoarjo jam 23.16. Sedangkan kereta api Probowangi akan berangkat jam 23.20. Kurang 4 menit. Wah, entah nih yang berangkat duluan siapa teman-teman.
Oke, Probowangi persiapan berangkat. Sinyal udah ngangkat. Oh, oke, ternyata yang berangkat dulu Belambangan Express, teman-teman. Kita tidak bisa berangkat dulu karena PWKA-nya ada di seberang. Nah, Belambangan Express juga melayani pengiriman barang ya. Di sini membawa 1 gerbong bagasi. Nah ini, kiriman yang turun di Sidoarjo. Oke, pada pukul 23.21 terlambat 1 menit kita berangkat dari stasiun Sidoarjo. Dan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Waru. Oke, sekarang pada pukul 23.33 kereta api Probowangi tiba di stasiun Waru. Dan di sini stasiun Waru ternyata ada renovasi stasiun ya. Ini sekarang sudah menggunakan peron tinggi ya teman-teman. Ya meskipun masih belum jadi sih. Dan di sini kita bersilang dengan kereta api KTL Pertamina dari stasiun Benteng tujuan Malang Kota Lama. Di sini masih proses pembangunan ya. Peronnya masih belum jadi dan masih belum ada kanopi juga. Dan masih belum ada penerangan teman-teman, masih gelap gulita nih di sini. Nah, meskipun stasiun ada di sebelah kiri kereta, tetapi penumpang ini lewat sebelah kanan teman-teman. Karena di sebelah kiri ini tidak ada peron ya. Nah, sebelah kiri tidak ada peron dan sedangkan yang di sebelah kanan sudah jadi peron tinggi. Makanya penumpang diarahkan turun sebelah kanan. Tetapi penumpang tidak boleh menyeberangi kereta dulu teman-teman, nunggu keretanya berangkat. Dan di sini temanku Krisna turun di Waru ya, turun Waru. Loh, KTL Pertamina dulu yang berangkat dong. Wah, ini penumpang masih nunggu Probowanginya berangkat. Masih nunggu di peron nih penumpangnya sebanyak ini. Belum boleh nyebrang. Bahkan PJL-nya baru aja ditutup dong. Ya ampun. Yuk, desain. Oke, Probowangi berangkat stasiun Waru jam 23.37. Oke, pada pukul 23.44 awal 2 menit kereta api Probowangi tiba di stasiun Wonokromo. Di jadwalnya berhenti di sini akan nunggu silang dengan kereta api Wijaya Kusuma. Oke, langsung berangkat. Gokil, ini tengah malam di stasiun Wonokromo. Stasiunnya udah gelap dong, udah sepi banget.
karena memang udah tidak ada lagi kereta api yang berangkat dari Wonokromo. Adanya cuma kedatangan kereta api seperti Probowangi. Dan oh ya, karena Wonokromo ke Surabaya Gubeng jalurnya udah double track, jadi kayaknya nanti kita papasan dengan kereta api Wijaya Kusuma. Oke, pada pukul 23.47 awal 2 menit, kereta api Probowangi diberangkatkan dari stasiun Wonokromo. Dan mari kita lihat ya, mari kita tunggu berpapasan dengan kereta api Wijaya Kusuma. Oke teman-teman, kita udah berangkat dari stasiun Wonokromo dan baru saja papasan dengan Wijaya Kusuma tujuan Ketapang. Seperti ini kondisi di dalam kereta, sudah sepi ya, banyak kursi yang kosong. Nah, udah ada pengumumannya tuh, persiapan berhenti stasiun Surabaya Gubeng. Oke, kereta api Probowangi udah tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Gokil kan? Jam 12 malam tiba di Surabaya, teman-teman. Rangkaian kereta api Probowangi melanjutkan perjalanan ke stasiun Surabaya Kota untuk istirahat di sana, teman-teman. Kereta api Probowangi akan diberangkatkan kembali dari Surabaya keesokan harinya pada pukul 5:30 pagi menuju Ketapang. Dan lokomotifnya ada di sana ya, lokomotif merah. Wah, semoga saja awet ya Dinas Probowangi. Oke teman-teman, sekian untuk video trip kali ini ya, meskipun cuma jarak dekat saja dari Probolinggo ke Surabaya. Oke, sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.